ke materi shielding. Shielding ini penting buat apa sih dalam proteksi radiasi ya, apalagi proteksi radiasi lanjut. Nah, dalam proteksi radiasi lanjut nanti shielding ini kita bahasnya tuh kalau biasanya kan kita hanya membahas shielding untuk radiasi gamma. Nah, kalau di sini karena proteksi radiasi lanjut semuanya kita bahas. Kemudian nanti kadang-kadang ada layer ya, ada shielding layer. Nah, itu nanti contohnya nih ya, contohnya dalam soal tuh saya tampilkan dari contoh soal Bapeten tuh seperti ini nih, lihat ya. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Ya, sudah kelihatan nih contohnya ya, ada soal yang tentang shielding layer apa? Shielding beberapa ini kombinasi. Nah, ini contoh dari nih diketahui 3 macam perisai radiasi. Jadi ada 3 macam perisai radiasi nih. A, B, dan C. Jadi ada apa sih? 3 macam. Nah, ini nanti kita diminta apa? Diminta menghitung apa sih? Diminta menghitung semuanya ya dulu ya, menghitung dulu. Kemudian nanti misalnya pertanyaannya seperti ini. Ketiganya berwujud lempengan dengan tebal masing-masing 6 cm. Nah, laju dosis yang terukur di belakang kombinasi perisai itu berapa gitu ya, Anda diminta menghitung bila diketahui misalnya A dan B ya, A ditambah B laju dosisnya sekian, A ditambah C laju dosisnya 100, C ditambah B tambah C 50. Nah, sekarang kalau semuanya dikombinasikan ya, berapa laju dosisnya? Nah, nanti ada cara perhitungannya. Jadi kenapa kita belajar layer-layer shielding, salah satunya yang paling simpel itu nanti ketika ujian Bapeten ditanya seperti ini ya. Kemudian nanti kalau pas tugas akhir misalnya Anda ada yang misalnya tugas akhirnya misalnya terkait iradiator, boleh iradiator, boleh betatron gitu ya, betatron yang energinya tinggi-tinggi. Nah, itu biasanya butuh shielding yang kombinasi-kombinasi. Nah, jadi merancang apa? Merancang apa sih shielding. Nah, itu kadang-kadang harus kombinasi itu. Nah, ini penjelasannya adalah materinya di shielding tadi. Ya, kira-kira begitu ya, ada bayangannya ya. Kenapa nanti di materi ini mungkin belum tentu hari ini, mungkin dilanjut besok ya, yang ada materi yang terkait dengan kombinasi atau layer shielding. Gitu ya. Kita mulai dulu dengan ini karena materinya tuh pakai materi dalam bentuk PDF, saya nggak usah di full screen aja, jadi saya bisa pakai aplikasi yang di PDF-nya untuk meng-highlight atau memberi kotak atau dari annotate ya. Kalau dari annotate, kalau pas saya nulis teks dari annotate, kecuali mungkin sticky note juga bisa yang kecil-kecil ya gitu. Kita mulai, jadi nanti di shielding ini ada apa? Ada alfa, beta ya, ada shielding untuk alfa, beta, gamma, dan neutron ya kita. Nanti kita bahas sedikit tentang pertanyaan. Ada nih pertanyaan yang bagus di antara kalian yang kenapa sih Bu misalnya untuk beta energi tinggi shieldingnya malah dipilih perspek atau plastik atau plexiglass gitu ya. Seperti itu ya. Kita kemarin saya kayaknya udah jelasin pakai apa ya? Pakai modul di modul ya. Sebentar saya keluarkan modulnya dulu biar kalian nanti nggak apa. Sebentar ya. Ini laptop saya udah mulai ini sih soalnya mulai lemot. Ya, udah saya bukakan nanti gampang tinggal ini.
Nah, kita lihat konten dari ini, dari materi yang tayangan ini, nanti ada secara umum, kemudian ada shielding untuk pemancar alfa. Jadi walaupun pemancar alfa itu biasanya kita nggak terlalu anggap shieldingnya, tapi untuk hal-hal yang fundamental, kadang-kadang kalian ditanya, shielding untuk radiasi pemancar alfa itu apa? Ya, seperti itu. Kemudian yang beta, beta ini ada beberapa macam. Ada secara umum, kemudian ada beta partikel, ada tentang range-nya, kemudian ada Bremsstrahlung yang di beta ini, yang paling penting ya, yang sering di ini. Kemudian contoh perhitungannya. Lalu ada shielding untuk positron. Shielding untuk positron ini tidak terlalu banyak, mirip alfa juga ya. Kemudian radiasi gamma nih. Radiasi gamma ini paling banyak nih, lihat. Jadi Anda kalau lihat sebentar, saya ini kan annotate-nya. Jadi kalau Anda lihat gamma itu belajar tentang shieldingnya bisa macam-macam nih ya. Bisa secara umum. Kemudian ada yang paling apa? Misalnya perhitungan yang paling basic ya. Kemudian nanti ada terkait dengan ketebalan shieldingnya ya. Kemudian ada ini yang shielding multiple gamma ray energy. Jadi ketika energinya ada beberapa macam seperti apa ya. Kemudian tadi ini ada yang layer shielding ya, layer shielding. Jadi shielding yang apa tadi dikombinasi-kombinasi. Kemudian ada terkait dengan HVL ya. Ada cara menghitung HVL juga ya, cara contoh-contohnya yang terkait gamma ray itu. Kemudian nanti kita masuk jadi ke gamma ray itu ini. Lumayan banyak ya. Mungkin nanti bisa di hari ini nggak semuanya dulu yang gamma ray, nanti disambung minggu depan. Kemudian netron juga nih cukup ajaib nih netron nih ya. Jadi ada tergantung energi masing-masing ya. Jadi ada fast netron ya, ada fast netron yang utama, kemudian nanti ada yang netron ini ya, netron lambat ya. Kemudian nanti ada shielding untuk alfa beryllium ya, sumber alfa beryllium. Kemudian ada gamma dan neutron shield. Jadi ketika ini biasanya dipakai untuk di reaktor ya. Jadi shielding double ya, kombinasi untuk gamma dan neutron sekaligus ya. Kemudian terkait dengan gamma ray ada yang namanya 10 value layer ya, 1/10 layernya. Kemudian ada faktor build up ya, faktor build up dan cara menghitungnya. Kemudian shielding neutron ada yang 3 tahap, yang slow neutron, absorb gamma ray ya. Banyak nih. Terus ada shielding yang terkait dengan air, basisnya air, konkrit ya. Terus kemudian ada desain dari pintunya, desain labirinnya ya, seperti itu. Kemudian shine itu apa nih? Kalau ada kata-kata shine ini artinya apa nih? Kalau nih saya kotaki. Ini maksudnya apa nih? Cahaya, Bu. Cahaya? Kilau. Bukan itu. Ini nih, apa artinya tuh? Ya, sebetulnya ke kilau awalnya, tapi maksudnya tuh ini. Nanti shieldingnya yang di langit-langit. Karena apa? Karena ada efek scattering ya. Jadi ada efek scattering dari gamma ray dan neutron, maka nanti desain dari Desain dari langit-langit ya harus didesain sedemikian rupa ya, kira-kira gitu. Jadi ini menunjukkan terkait kedalaman untuk materi proteksi radiasi lanjut. Ini saya lihat lagi ya terkait dengan soal yang Bapeten tadi tuh. Sebentar, kok saya jadi lupa nih dasar nih. Half layer.
Jadi contoh yang ada di Bapeten tuh misalnya ini ya, terkait dengan neutron shielding alpha beryllium source nih. Saya contohkan ada pertanyaan di nanti di ujian Bapetennya. Jadi kenapa kira-kira saya sering menampilkan soal-soal Bapeten? Kenapa saya menampilkan soal-soal dari Bapeten? Kira-kira apa tujuannya? Refresh pelajaran masa lalu, Bu. Nah, jadi refresh dan meyakinkan Anda bahwa ini tuh bisa bisa keluar. Jadi pesannya apa? Anda serius gitu ya di materi ini. Kita lihat lihat ya. Menggunakan sumber radiasi amerisium beryllium. Jadi amerisium itu adalah pemancar sebenarnya alfa dan neutron ya, alfa dan neutron. Nah, ini nanti shieldingnya seperti apa ya, shieldingnya seperti apa. Nah, jadi nanti juga terkait dengan alat ukur ininya, alat ukur radiasinya tuh apakah surveimeter gamma yang dibutuhkan atau surveimeter neutron atau surveimeter gamma neutron. Ya, kira-kira seperti itu, nanti kita cari jawabannya. Seperti itu ya. Jadi kalau saya menampilkan soal Bapeten yang terbaru, jadi intinya nih ini baru nggak nih menurut Anda? Baru nggak soal Bapeten ini 28 September 2 Baru, Bu. Itu baru kemarin, Bu. Baru kemarin. Jadi maksud saya saya sampaikan pesan-pesan ini agar Anda nanti kira-kira tahun depan, nah udah ini bisa proteksi radiasi lanjut ini bisa jadi bekal buat Anda ya. Mungkin di prodi lain nggak ada proteksi radiasi lanjut. Nah, harapannya kalian nanti kalau ujian nggak jelek-jelek amat gitu ya, maksud saya gitu ya. Nah, yang selebihnya kalian benar-benar menguasai materi ketenaga nukliran. Ya, kita mulai ya yang ini materinya. Kita mulai dengan alfa nih. Alpha shielding ya. Atau secara umum dulu nih di sini ya, secara umum dulu. Nah, shielding ini ya, jadi ini pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, pakai bahasa Inggris karena ini dapatnya juga bahasa Inggris. Nah, jadi perhitungan shielding ini jadi sering dilakukan ya dalam hal apa? Dalam hal nanti misalnya memperkirakan suatu kadang-kadang coba ballpark tuh kira-kira apa ballpark singkat apa maksudnya ballpark coba cari. Define ballpark di Google. Sudah ketemu? Ballpark itu apa? Stadium, Bu. Ya, medan gitu ya, medan radiasi gitu ya. Jadi intinya kita bisa menghitung penghalang yang biasanya digunakan untuk misalnya menghalangi radiasi di suatu medan radiasi. Medan radiasi itu boleh di luar, boleh outdoor gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga disampaikan the most accurate shielding ya, perhitungan shielding ini biasanya menggunakan komputer. Jadi nanti kalau ada di antara Anda penelitiannya tuh ingin desain tentang shielding, ya udah itu nanti biasanya dilakukannya Anda nggak perlu nge-lab ya. Jadi banyak perhitungan pakai komputer gitu. Kemudian di sini disampaikan yang poin ini kira-kira apa nih maksudnya nih? Saya kotaki ya, yang dimaksud dengan kata-kata kayak gini. Kalian kan sekarang juga lagi dapat materi terkait perancangan kan ya? Iya, Bu. Nah, sekarang ada istilah ini. Yang saya kotaki merah tuh apa maksudnya? Desain shieldingnya dibuat lebih besar biar suatu saat nanti kalau ada energi radiasi yang lebih besar bisa digunakan lagi, Bu. Ya, jadi
biasanya mendesain itu memang selalu mendesain apapun hampir ada selalu over desainnya ya enggak? Iya, Bu. Ya, jadi biasanya untuk apa sih? Untuk bahasa Jawanya ngawekani, mengantisipasi ya. Jadi can handle sumber yang lebih intens gitu ya. Jadi itu. Kemudian untuk foton ya, perhitungan shielding untuk foton di handout ini biasanya untuk apa sih? Untuk foton yang monoenergetik. Jadi untuk monoenergetik yang ini lebih ini ya, lebih apa subjektif lagi, yang ini nggak usah dibaca yang ini. Artinya biasanya kasus-kasus foton yang monoenergetik itu artinya gini, energinya hanya satu ya. Jadi kalau ada istilah nanti sampai ada yang ditanya apa sih maksudnya monoenergetik ya, monoenergetik. Jadi monoenergetik tuh misalnya kalau ada CS137 ya. CS137 itu energi gamanya di pada berapa? Pada berapa keV? CS137 punya energi berapa? Kalau adik kelas kalian boleh nggak hafal nih energi CS137? Kalau kalian udah harus hafal nih. Berapa energi CS? Halo? Berapa ya? Berapa energi CS? Halo, suara saya? Apakah hilang suara saya? Masih ada, Bu. 662 KV, Bu. Ya, 662 KV ini hafalkan nih. Ini satu energi nih CS ya. Kalau kobal ada berapa? Ada 2 energi ya enggak? Nah, ini sebenarnya kobal nih sudah sedikit enggak monoenergetik. Nah, tapi ada misalnya sumber radiasi A gitu ya, sumber radiasi A. Tapi biasanya enggak unsur nih. A tuh misalnya terdiri campuran dari kobal, CS gitu ya, blended dari suatu alloy gitu. Berarti punya ada kobalnya, ada CS-nya misalnya, ada iridiumnya. Nah, itu namanya sumber radiasi non monoenergetik. Gitu ya. Cukup jelas yang non monoenergetik? Cukup jelas nggak? Saya mengatakan itu, menjelaskan seperti itu analognya. Tadi kalau campuran gimana, Bu? Jadi misalnya ada sumber A ya, misalnya sumber A. Ini terdiri dari alloy alloy yang mengandung misalnya, alloy itu apa sih? Besi, Bu. Hmm? Campuran besi. Ya, bukan campuran besi, namanya tuh apa? Paduan logam. Ya, alloy itu paduan logam. Kan logam tuh nggak harus besi kan? Iya, Bu. Ya, paduan logam. Nah, ini misalnya paduan logamnya tuh ada CS-nya, ada kobaltnya, ada boleh Fe-nya, semuanya ini ada zat radioaktifnya, kemudian ada iridiumnya ya, iridiumnya berapa. Nah, ini kan berarti si A ini, alloy ini kan berarti ada beberapa macam sumber radiasi, berarti energinya macam-macam kan? Nah, ini disebut dengan yang disebutnya polyenergetik ya. Kalau yang mono adalah yang ini tuh monoenergetik. Jadi energinya hanya satu. Gitu ya. Cukup jelas? Yang polyenergetik itu yang di rata-ratain itu ya, Bu? Enggak di rata-rata, kalau yang untuk unsurnya macam-macam ini enggak di rata-rata ya, nantinya ada perhitungan tertentu berdasarkan BJ-nya. Kalau logamnya satu ya, logamnya misalnya kobalt nih, logamnya ada apa sih, kalau kobalt 60 kan nih logamnya hanya kobalt saja kan? Artinya densitasnya ini hanya densitasnya kan seragam kan, sama kan? Iya, Bu. Ya, densitasnya hanya satu macam, ya enggak? Nah, berarti ini hitungannya boleh rata-rata. Tapi kalau misalnya alloy seperti ini CS ya, CS, kobalt, Fe, ini densitasnya belum tentu sama kan? Iya. Ya.
Nah, kadang-kadang nanti perhitungannya untuk terkait dengan shieldingnya, untuk penyiapan shieldingnya ini harus dihitungnya nanti pakai yang mu-nya tuh ya, ada mu, lambang mu-nya tuh kalau saya tulis itu kira-kira seperti ini nih, mu-nya tuh ya. Yang mu gini kan ya mu-nya kalau di sini saya tulis seperti ini. Nah, mu-nya tuh ada yang mu subscript M gitu ya. Jadi mu apa? Mu apa kalau kayak gini dibacanya? Subscript M. Mu massa. Mu massa. Jadi mu yang diperhitungkan dengan densitasnya. Kalau hanya mu saja, ini disebut dengan mu linier. Ya, ini satuannya yang mu linier ini hanya satuannya per sentimeter. Per sentimeter atau per panjang ya. Per panjang. Boleh per milimeter, boleh per apa pokoknya persatuan panjang atau per mikron. Tapi kalau ini ya, ini mu-nya ini dari mu linier dikaitkan dengan densitas ya. Nanti kita lihat ya. Dikaitkan dengan densitas. Densitas lambangnya apa biasanya? Rho ya, lambangnya rho. Jadi nanti apakah dikali atau dibagi rho nanti lihat ya. Kayaknya saya pernah jelasin juga kan di kimia radiasi ya. Oke, gitu ya. Maksudnya jadi nanti yang dibahas di sini banyaknya adalah yang monoenergetik dulu. Nanti kalau yang mau ngitung yang seperti itu kalau untuk level D4 boleh jadi bahan TA kalian ya. Jadi bisa untuk bahan TA kalian. Kalau sampai dalam gitu-gitu pakai komputerisasi ini ya mungkin orang nuklir engineering yang misalnya ambil S2, S3 nuklir engineering di Thailand seperti Mbak siapa? Mbak Niken, selain Mbak Niken siapa lagi yang di Thailand yang ngambil nuklir engineering tuh? Mbak Ika. Mbak Ika, Mbak Novita gitu ya. Nah, itu benar-benar nuklir engineering perhitungan shieldingnya jauh lebih dalam. Oke, gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas? Kita lanjut ya. Oke, Bu. Kita lanjut ya. Kemudian di sini ya, ketebalan shielding ini tergantung pada 3 hal. Jadi ini perlu diperhatikan nih ya. Udah harus diperhatikan tebal shieldingnya tergantung pada 3 hal. Ini harus diperhatikan dan harus diingat-ingat oleh Anda karena ini bisa keluar di apa? Di ujian PPR industri juga bisa keluar. Jadi misalnya pengaruh atenuasi radiasi gamma. Jadi Anda mungkin nggak harus soalnya itu langsung terkait dengan kata-kata shielding, tapi bisa atenuasi ya. Atenuasi. Nah, ini misalnya atenuasi suatu radiasi itu tergantung pada apa nih? Yang pertama adalah energi dari radiasi ya, energi radiasi. Misalnya beta partikel, gamma partikel dan neutron ya. Nah, biasanya makin tinggi energi, maka ketebalannya juga makin tinggi atau makin rendah? Kalau misalnya Anda di NDT gitu ya, butuh menguji. Jadi ini saya kalau ngasih soal contoh-contoh seperti ini melatih pemahaman Anda. Di NDT sampelnya ya, sampel yang akan diuji pakai radiografi misalnya setebal setengah meter gitu ininya logamnya. Setengah meter. Oh, biasanya misalnya logam untuk misalnya yang digunakan untuk jembatan layang gitu ya, jembatan layang butuh ketebalan yang bukan beton, dari besi seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak untuk NDT itu pakai iridium 192? Jadi ini walaupun lambat, tapi saya karena melatih pemahaman Anda, biar ini nggak terlalu jalan juga nggak apa-apa, tapi Anda paham. Jadi saya tunjukkan ya, misalnya ya, sambil saya gambar ya. Di sini ada
shieldingnya setebal ini nih, ya, setebal ini. Kemudian di sini juga ada shielding yang lebih tipis gitu ya, yang lebih tipis. Nah, kalau yang ini gitu ya, misalnya ini yang setebal ini, misalnya ini setengah meter atau ya 25 cm lah ketebalan si logam itu ya, misalnya 25 cm. Nah, ini kalau misalnya untuk nguji NDT. Kalau nguji NDT itu untuk apa sih misalnya? Untuk lihat keretakan, Bu. Ya, misalnya di sini tuh ada diskontinuitas gitu ya, atau retak, saya tulis ininya pakai hijau nih ya. Misalnya ada kayak gini gitu ya di dalamnya, tapi nggak kelihatan. Kan butuh dilihat pakai apa sih? Pakai radiografi kan, agar terlihat di mana? Di film, atau misalnya nanti secara apa radiografi yang lebih modern gitu ya, misalnya imaging atau apa. Nah, ini sekarang misalnya untuk ditangkap, nah ini nanti misalnya ditangkapnya di sini gitu ya, pakai film nih ya. Terus ini ada radiasinya. Nah, misalnya radiasi yang dipilih nih di sini misalnya iridium 192 ya. Bisa nggak? Saya nanya, bisa nggak nih? Kaitkan dengan energi, bisa nggak untuk uji yang apa ketebalan si logam ini atau paduan logam ini yang 25 cm pakai iridium 192, bisa tidak? Bagaimana cara menyelesaikannya? Cari apa dulu? Cari energinya, Bu. Ya, cari energi iridium 192, cari Irfan. 317 keV, Bu. 300 berapa? 317. Kayaknya tuh kalau nggak salah energinya tuh 370, Bu. 370 atau 100-an deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh. Nanti dicek ya. 3 ini atau 100 berapa gitu loh. 170 atau berapa gitu. Nanti dicek ulang ya. Saya yang iridium nih nggak hafal, nanti dicek ulang. Ini kira-kira bisa nggak menembus ini si energi ini iridium 192 nih kalau pakai logam yang 25 cm? Bisa tidak? Tidak ya, karena ini tebel banget nih. Biasanya paling tidak ambil yang energinya di atas berapa? 1 ya, MeV. Kalau nggak ada sumber radioaktif yang lebih 1 MeV, berarti pakai apa? Betatron ya. Betatron yang energinya misalnya 7 apa? 7 MeV gitu. Jadi makanya di sini sebutkan bahwa untuk shielding ya tergantung ya ketebalan shielding tergantung radiasinya gitu ya. Makin tinggi energinya, makin tinggi energinya, makin dibutuhkan shielding yang tebal. Nah, ini kebalikannya. Kalau kita ingin menguji shielding itu ada apanya? Ya berarti butuh radiasi yang energinya lebih tinggi. Gitu ya, dibulak-balik seperti itu kasusnya. Cukup mengerti nggak maksud saya? Kok untuk yang shielding malah lebih tipis, Bu, daripada yang pengujian juga? Gimana? Yang untuk shielding ini berarti kan energinya tinggi, tapi shielding yang dipakai kan lebih tipis kan, Bu? Ya, ini 25 cm itu tipis, Paul. 25 cm itu tipis tebal. Tebal, Bu. Kalau untuk shielding tebal kayaknya, Bu. Tebal, shieldingnya misalnya PB atau Fe itu tebal. Kalau coba kamu beli logam misalnya alloy yang ketebalannya lembaran gitu ya, ketebalan 25 cm. Waduh, berat nggak bawanya? Berat Nanda kan? Kamu bawa shielding yang di lab aja, misalnya yang tipis-tipis itu. Nah, ini tuh ini tebal banget Nanda. Biasanya ordenya dalam, kalau yang untuk logam-logam tuh ordenya dalam milimeter. Nah, kalau misalnya ini ordenya hanya misalnya 3 mili gitu ya, atau misalnya 5 mili, atau anggaplah 10 mili. Kalau 10 mili kan berarti 1 cm ya enggak? Ya, cuma 1 cm ketebalannya. Nah, ini misalnya pakai
iridium masih bisa, mungkin agak tinggi sedikit masih bisa, gitu ya. Jadi terkait dengan radiasi energi itu kasusnya bisa satu, kalau energinya tinggi kita harus menyiapkan shieldingnya berapa tebal. Atau dalam kasus untuk aplikasi di industri, kalau ada shielding yang ketebalannya berapa gitu, nah itu diceknya, ditesnya pakai radiasi yang energinya berapa. Maksudnya bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, oke. Sebentar ya, saya agak batuk dulu nih, bentar. Sampai sini cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, dicatat. Jadi artinya dicatatnya menurut ini kalian saja. Boleh mau difoto, nanti sore diringkas atau apapun ya. Jangan tidak mencatat ya. Agar apa? Agar selama Anda belajar itu nggak sia-sia. Jadi jangan saya udah ngomong hari ini, taunya sebulan lagi udah hilang. Jadi seperti nggak ada bekasnya ya. Jadi Anda benar-benar melupakan, sayang banget ya itu ya. Terus kita hapus yang tadi, kemudian ini terkait dengan materialnya ya. Jadi di sini terkait dengan materialnya. Maksudnya material tuh di sini ya, maksudnya material tuh BJ-nya ya, maksudnya BJ-nya nomor atomnya ya. Nih, nomor atom berarti nanti terkait juga dengan densitas. Ya, di sini dikatakan untuk foton ya, makin rendah nomor atom dari shielding, maka apa sih? Jadi gini, untuk foton biasanya digunakan nomor atom jadi kalau untuk radiasi foton ya, kalau shieldingnya tuh nomor atomnya rendah, berarti dibutuhkan ketebalan shielding yang lebih besar. Tapi kalau untuk neutron ya, untuk neutron general rule-nya biasanya menggunakan nomor atom yang lebih rendah, yang banyak mengandung hidrogen ya, yang banyak mengandung hidrogen. Nah, biasanya ya kalau menggunakan shielding yang banyak mengandung hidrogen, nah ini kalau untuk neutron berarti makin tebal lah ini shieldingnya ya, gitu ya. Cukup jelas kalimat yang ini? Atau ada yang nggak mengerti, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian nggak mengerti itu, saya nilai ininya loh, saya nilai keaktifannya. Bu, saya minta diulang lagi, yang ini nggak apa-apa. Cukup jelaskah yang ini? Ya Bu, bisa diulang lagi Bu. Jadi kalau untuk foton, ya untuk foton, kalau kita mendesain shielding untuk foton, ya shielding untuk foton, shieldingnya itu misalnya dari nomor atom yang ini berarti pakai ini. Shieldingnya itu menggunakan nomor atom yang rendah, maka ya kalau nomor atomnya makin rendah berarti makin tebal lah shielding yang dibutuhkan untuk radiasi foton. Kalau untuk neutron sama juga ya, makin rendah ininya, misalnya makin rendah nomor atomnya, misalnya seperti yang mengandung apa sih hidrogen gitu ya, yang mengandung hidrogen. Nah itu makin tebal lah ininya, ketebal apa shieldingnya. Jadi di istilahnya gini bahasa Inggrisnya, the lower hydrogen content, the thicker ya, the thicker the shield must be. Makin kecil apa, makin rendah kandungan hidrogennya ya, makin rendah kandungan hidrogennya, makin tebal lah shielding yang dibutuhkan. Gitu, ini terjemahan bahasa Inggrisnya seperti itu. Yang untuk neutron bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Atau diulang lagi? Bisa, Bu. Untuk neutron ya, ini saya tulis ya. Nanti boleh difoto ya untuk neutron. Makin ya, makin rendah ya, makin rendah kandungan apa hidrogennya ya. Jadi dari shielding. Jadi kalau untuk neutron tuh biasanya pakai shielding yang
kandungannya tuh bukan murni gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, seperti konkrit. Konkrit itu apa ya? Beton ya? Iya Bu, konkret betul betul Bu. Beton, konkrit itu. Nah, itu beton tuh terdiri dari apa saja? Ada hidrogennya, ada oksigennya gitu kan ya? Ya enggak? Kan banyak mengandung hidrogen dan oksigen kan? Beton itu. Terus apalagi? Ya tentu saja ada misalnya natrium, ada apa, tapi hidrogen dan ininya banyak kan ya? Banyak mengandung hidrogen dan oksigennya. Jadi makin kandungan hidrogennya makin rendah, maka ketebalan apa? Ketebalan shieldingnya, maka ketebalan shielding yang dibutuhkan makin inilah, Tebal. maka shielding yang makin tebal lah gini. Bahasa Indonesianya agak ini rancu, tapi dibenerin sama kalian ya. Cukup jelas? Di foto dulu saat kayak gini, jadi masih ada apa sih? Masih ada frame-nya. Yang untuk netron. Gitu ya? Ya Bu. Oke, jadi tadi sudah membahas energi radiasi, terus terkait dengan material dari shieldingnya. Kemudian tergantung juga pada intensitas ya, tergantung juga pada ini intensitas dari radiasinya. Sebentar. Ya, tergantung juga pada intensitas radiasinya. Makin tinggi intensitasnya, ya, makin tinggi intensitasnya, berarti kan makin banyak yang harus dikurangi, ya, makin banyak yang harus dikurangi radiasinya itu. Maka makin tebal lah shieldingnya. Seperti itu ya. Seperti itu, oke? Oke Bu, oke Bu. Oke, sekarang diringkas ya. Saya tolong diringkaskan dari 3 ini. Biasa saya sampling orangnya. Ada Fani, silahkan diringkas Fani. Ya Bu, dari yang pertama, Ya. untuk energi radiasi, semakin besar radiasi, maka ketebalan shielding akan semakin besar yang dibutuhkan. Kemudian untuk material shield, untuk foton, semakin kecil atau material shielding, maka material shielding harus semakin tebal. Kemudian untuk neutron, biasanya menggunakan material dengan nomor atom rendah yang banyak mengandung hidrogen, dan sehingga semakin rendah kandungan hidrogen, maka shielding yang dibutuhkan semakin tebal. Untuk intensitas radiasi, semakin tinggi intensitas radiasi, maka semakin banyak radiasi yang harus dikurangi, sehingga semakin tebal shielding yang akan dibutuhkan. Oke, ingat-ingat ya, ini the rule of thumb-nya. Yang lain coba diulangi oleh Gregorius, diulangi Greg. Gregorius. Oke, Gregorius lagi mandi kali ya. Kairum, coba Kairum diulangi. Ya. Kairum. Yang itu Bu, yang energi radiasi itu yang lebih baik dari energinya itu beta partikel, gamma, sama neutron. Kalau yang
shielding material itu untuk protonnya, X-ray, gamma ray, sama atom yang terendah dari shieldingnya. Nomor atom yang terendah. Yang kedua gimana, Khairul? Oke, nanti Khairum, tugas untuk Khairum ya, khusus ya. Ini yang 3 ini diringkas, kirimkan ke email saya ya. Untuk Khairum ya. Dan harus benar ya. Sekarang Niko, coba Niko. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Sebentar. Oke, jadi secara umum untuk ketebalan shielding yang dibutuhkan itu tergantung pada 3 hal berikut. Jadi yang pertama adalah energi radiasinya. Jadi di mana semakin besar energi radiasi, yaitu mau beta, gamma, atau neutron, itu maka semakin besar ketebalan shielding yang dibutuhkan. Kemudian untuk bahannya sendiri, untuk foton, yaitu X-ray atau gamma ray itu bergantung pada nomor atom dari bahan shielding tersebut. Di mana kalau kita menggunakan bahan shielding yang nomor atomnya rendah, maka ketebalannya itu harus makin besar. Nah, kemudian untuk neutron itu kita fokusnya itu kepada kandungan hidrogen dari bahan shielding tersebut, di mana bila semakin kecil kandungan bahan hidrogen, maka ketebalan dari shieldingnya itu yang harus diperbesar. Kemudian yang ketiga itu adalah dari intensitas radiasinya, di mana semakin tinggi intensitas radiasinya, maka kita kan harus mengurangi intensitas tersebut semaksimal mungkin. Jadi shielding yang digunakan harus semakin besar. Oke, makasih Begitu. ya Niko ya, udah bagus. Jadi itu representasi dari kalian. Saya nggak akan nanya semua, tapi kira-kira itu sampel yang saya tanyakan ya. Kira-kira gitu. Jadi saya akan sering bertanya gitu biar kalian nggak bobo maksudnya ya gitu ya. Kalau lagi saya tanya gitu ya. Kita kuliah tuh artinya semuanya ikutan andil ya, bukan hanya saya saja yang koar-koar, tapi kalian juga sangat diharapkan koar-koar ya di sini. Apalagi kalau kuliahnya online ya. Sekarang kita masuk ke shielding alpha ya, shielding alpha. Untuk dalam kasus ini, kasus eksternal ya. Jadi kalau kita memandang misalnya boleh proteksi radiasi secara eksternal gitu ya. Sumber alfa ini ya, sumber alfa ini biasanya tidak, jadi di sini di highlight ini tidak sama sekali tidak berbahaya ya. Jadi radiasi alfa ini kalau dipandang dalam sudut pandang sumber radiasi eksternal ya. Radiasi alfa ini paling tidak berbahaya. Karena apa kira-kira ya? Kalau alfa dengan kertas aja udah nggak nembus, Bu. Iya, daya tembusnya ini kecil sekali ya. Tetapi walaupun demikian kita harus artinya memperhatikan kemungkinan ya ada beberapa radiasi lain nih ya, adanya other type of radiation yang ada bersamaan dengan pemancaran radiasi alfa itu. Ya, maksudnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kenapa harus ada shielding lain gitu ya, shielding lain karena kadang-kadang pemancar alfa di sini tuh bukan hanya radiasi alfa tapi dikatakan shielding pemancar alfa ya. Jadi kalau shielding pemancar alfa tuh adalah jadi intinya di sini sering dikonotasikan bahwa si ini adalah sumber radiasi ya, sumber radioaktif yang pemancar alfa. Nah, kadang-kadang sumber radioaktif pemancar alfa itu juga memancarkan gamma, bersamaan dengan memancarkan radiasi alfa, memancarkan gamma. Nah, di sini berarti kita tuh harus memperhatikan shieldingnya untuk pemancar alfa itu adalah kalau ada radiasi lain yang mengikutinya. Sampai sini cukup jelas? Sampai sini cukup jelas kah? Ya, Bu, jelas, Bu. Ya. Kemudian kalau di sini nih dikatakan kalau
alpha emitter ini tidak memancarkan radiasi gamma, ya, misalnya ya atau gini lah, untuk pemancar alfa seperti plutonium 239 ya. Nah, kalau dengan kata-kata gini nih, sebentar ya. Ini plutonium 239 ya. Itu bisa juga memancarkan apa nih? Memancarkan apa nih? Gamma. Large number. Large number itu artinya apa? Sejumlah besar radiasi gamma. Jadi plutonium 239 itu selain pemancar alfa juga memancarkan gamma ray dengan jumlah yang besar ya. Tapi sering juga ya, jadi sering juga ada plutonium 239 yang benar-benar pemancar alfa murni ya gitu. Jadi kita lihat kasusnya. Jadi untuk shielding alfa ini berarti lihat kasusnya ya. Lihat apa? Lihat kasusnya. Lihat kasusnya tuh gimana maksudnya tadi? Lihat kasusnya gimana kalau pemancar alfanya diikuti dengan memancarkan radiasi lain seperti gamma ray ya. Kalau radiasinya hanya beta mungkin kecil lah, tapi ketika gamma ray ya berarti shieldingnya harus disiapkan untuk shielding gamma juga. Gitu ya? Siap, Bu. Ya, oke, pengertiannya seperti itu kalau untuk alfa. Kita lanjut. Nah, kadang-kadang ya pemancar alfa juga memancarkan elektron konversi ya dan X-ray dengan energi rendah. Dari sini kita belajar bahwa ya kita belajar bahwa pemancar alfa tuh ya sering juga memancarkan elektron conversion. Kemarin elektron conversion tuh yang gimana ya? Elektron conversion disebabkan oleh apa biasanya? Ingat nggak elektron conversion disebabkan oleh apa? Interaksinya. Dicari ya nanti ya. Kalau X-ray energi rendah kalian tahu ya? X-ray yang energinya rendah tuh biasanya ya ini di kisaran 100 ya. 100 apa nih? Kisaran 100 gitu ya. 100 kV Bu? Ya, 100 kV jangan 100 MeV ya. Kira-kira misalnya kalau memancarkan X-ray dengan energi 100 kV itu lumayan rendah lah kalau untuk sumber radioaktif. Kemudian lebih lanjut lagi, sumber alfa ini ya biasanya juga mengandung trace quantity. Jadi artinya jumlah pengotor ya, jumlah pengotor artinya maksudnya trace transisi itu artinya radionuklida lain ya, radionuklida lain. Jadi ini bukan radiasinya, saya tekankan lagi, tapi sumber pemancar alfa itu biasanya bisa mengandung radionuklida lain, maksudnya ya sebagai pengotor. Karena apa? Ini kasusnya tuh biasanya ya pemancar alfa itu adalah ini bentuknya tuh kalau di radiokimia itu adalah peluruhan, ingat nggak? Peluruhan yang seri, ingat? Peluruhan seri bahasa Inggrisnya serious gitu ya, serious decay gitu. Ingat waktu di radiokimia serious decay? Itu ada yang untuk induk sama anak kan? Ya, induk dengan anak. Jadi sumber alfa itu kadang-kadang punya anaknya. Jadi ada yang disebut dengan trace quantity ya, trace quantity ya, trace quantity of impurities. Seperti itu ya. Jadi kita ini kemudian ya, kemudian ketika mempertimbangkan untuk penanganan radiasi alfa ini biasanya dihandle atau dilakukan dengan menggunakan glove box facility ya. Glove box facility. Glove box ada yang tahu glove box itu apa? Ada Sarung yang tangan itu Bu? Bukan. Glove box tuh saya cari gini ya. Coba cari dulu di internet biar kita tuh belajar ini kita buat asik aja jadi nggak keburu-buru. Jadi sambil kadang-kadang lihat ya glove box. Jadi sarung tangannya bukan sarung tangan yang biasa gitu ya.
Yang Tapi- masuk ke dalam ini nggak sih Bu biasanya kalau di Masuk ke dalam box gitu ya. Saya share ya. Stop share. Ini kalau biasanya kalau kalian yang KP-nya di PTBBN atau di PSTA pernah lihat ini. Pernah lihat ini? Pernah, Bu. Nah, di PTRR ada nggak, Nanda? Ada Bu Ada juga ya di PTRR. di, Nah, seperti di ini. ruang depannya mikroskop. Ya, seperti ini ya. Di Bandung ada nggak? Siapa nih, Hafiz? Ada Hafiz nggak? Lihat Bu, nggak lihat Bu. Lihat ya. Kemarin nggak lihat. Nggak lihat. Jadi di PSTA ada nggak yang KP di PSTA ini siapa ya? Sempat lihat ini nggak, glove box ini nggak? Nggak lihat, Bu. Nggak lihat. Jadi ini saya ceritakan ke kalian. Nanti kalau dalam penanganan radiasi alfa ya, ini berfungsi juga sebagai kayak shielding gitu loh ya. Jadi ini berfungsi sebagai shielding kalau dalam rangka menangani radiasi alfa ya. Gitu ya. Cukup jelas? Boleh shielding atau boleh alat proteksi radiasi atau alat pengendalian sumber radiasi alfa. Gitu ya. Ya, Bu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kah? belum Bu. Belum, oke. Saya tadi udah izin ke Bu Ega, kita mundur setengah jam ya. Kalau kalian habis kuliah Bu Ega kan kosong ya? Iya, Bu. Ya, jadi saya udah izin ke Bu Ega, saya mulai jam 8, mundur setengah jam. Karena saya tadi nggak enak badan, udah berapa hari ini mantengin publikasi, mantengin penelitian, terus juga kakak kelas kalian ada yang nggak lulus, wah ini habis lumayan energinya. Kita masuk ke ini ya, beta partikel ya. Beta partikel kita amati secara umum dulu. Ya, dosis dari sumber radiasi beta biasanya sampainya itu adalah ke skin itu apa skin? Kulit, Bu. Kulit Bu. Kulit ya. Kemudian daya atau power dari penetrasinya ya, daya tembusnya ya, daya tembus beta ini rendah ya. Jadi daya tembusnya rendah. Biasanya berkisar jadi kalau dalam jaringan tubuh itu berkisar dalam milimeter. Ya, kalau dalam milimeter berarti kira-kira 1/10-nya sentimeter ya. Kemudian beta partikel ini seperti alfa partikel biasanya bisa dihentikan. Jadi kalau kalian di kimia radiasi kemarin belajar stopping power ya. Nah, ini maksudnya stopping power. Jadi can stop by shield. Jadi si beta partikel itu benar-benar bisa dihentikan dengan shielding. Biasanya dibutuhkan shieldingnya tuh antara 5 sampai 10 mm ya. 5 sampai 10 mm untuk beta ya. Nah, material yang digunakan untuk beta ini sebenarnya tidak terlalu tidak sangat penting untuk menghentikan sumber partikel beta. Nanti kita lihat apa maksudnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam penyiapan shielding radiasi beta itu adalah range dari beta partikel. Nah, kemarin range itu apa? Yang disebut range itu? Waktu kimia radiasi range itu apa ya? Jarak, Bu. Range itu apa? Range radiasi beta. Jangkauan. Ya, jangkauan. Tapi Jangkauan, maksudnya Bu. apa? Jangkauan. Maksudnya jangkauan itu apa? Jelaskannya lebih detail lagi. Nih ya, jadi kalau ada radiasi beta baru keluar nih, keluarnya biasanya bentuknya kayak gini nih. Gini ya. Nah, kemudian gini. Ini tuh misalnya melewati ini tuh di dalam shielding gitu ya. Jadi ini di dalam shielding. Awalnya rendah terus naik, terus dihentikan di sini semua. Nah, ini jadi kalau ini tuh mediumnya yang hitam ini adalah medium ya, medium shielding ya.
maka jarak dari sini nih ya, ambil kita titiknya pakai ini deh, pakai merah ya. Biar kalian ingat lagi ini, titik-titik ini merah gitu ya, di sini, terus ini di sini juga ya. Terus ini jarak di sini nih ya, ini anggap lurus aja ya. Nah, ini yang disebut dengan range. Jadi ini yang disebut dengan range atau jangkauan. Artinya apa? Bahasa kalian boleh disebut apa? Jangkauan dari daya tembus, Bu. Ya, daya tembus ini sebenarnya sama dengan daya tembus di suatu materi. Gitu ya. Gitu ya. Cuma kan ini kalau range-nya itu range yang linear. Kadang-kadang ada range-nya itu terkait dengan densitas ya. Jadi terkait dengan ketebalan densitasnya. Maka ada yang range-nya itu ya, range-nya itu dalam satuan. Kalau yang ini satuannya adalah per sentimeter atau per panjang. Tapi kalau yang ini ya, yang udah dibagi dengan apa nih? Sudah dibagi dengan densitas nih ya, sudah dibagi dengan densitas, maaf ya. Ini itu ya, jadi sudah dibagi dengan densitas nih ya, di sini ada densitasnya nih. Nah, itu disebut dengan range mass. Jadi range massa satuannya kalau di sini kan per sentimeter. Kalau di sini satuannya nih ya. Satuannya apa? Gram Karena per kan lebih. oke, coba Fani kalau per sentimeter gitu ya, per sentimeter gitu ya, dibagi kalau satuan densitas itu gimana? Gram per sentimeter Gram per kubik. sentimeter. Sentimeter. Sekarang jadi apa nih? Sentimeter, Bu. Masa sentimeter? Kamu tuh ada sentimeter kubik. Ini kalau ini jadi sentimeter persegi. Ini kan yang rumus di atas kan sentimeter ini persegi, Bu. Iya, jadi ini satuannya apa? Yang range yang ini, range per densitas itu satuannya jadi apa? Gram per meter per sentimeter persegi. Ya, jadi ini boleh gram, boleh miligram ya. Per apa? Sentimeter boleh sentimeter. Kalau gram tuh bisa dalam meter, tapi nggak apa-apa lah ya, gram per sentimeter. Maksudnya berat atau gini aja ya. Ini saya buat miligram gitu ya. Ininya miligram ya, biar seini. Miligram per sentimeternya berapa nih? Angkat 2. Angkat Persegi, Bu. 2. Angkat 2. Gitu ya. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi yang kalau terkait densitas berarti nanti kalau yang di sini bayangannya, jadi di sini tuh kayak ada densitas gitu loh ya. Jadi gini. Jadi apa sih kepadatan dari apa sih? Kepadatan dari si apa? Mediumnya gitu ya. Nah, berarti nanti range-nya itu adalah satuannya miligram per sentimeter kuadrat. Oke, sampai sini cukup jelaskah? Cukup jelaskah? Saya bilang kalau kalian belum jelas dan kalian nanya, saya beri nilai keaktifan. Bu, artinya yang range yang untuk satuan gram per sentimeter persegi itu namanya range massa. Iya, range massa. Ya. Jadi yang ini tuh artinya range massa. Gitu ya. Cukup jelaskah? Jelas, Bu. Ya. Jadi kalau sudah dibagi dengan rho itu lambangnya gimana sih? Gini ya. Ini nggak jelas nih. Kalau sudah dibagi dengan yang gini nih, ya nggak? Dibagi rho gitu kan ya. Nah, itu adalah massa. Apapun kalau mu juga sama. Mu tuh ada mu massa ya. Jadi kalau mu-nya tadinya linier terus dibagi dengan rho, itu adalah mu massa, gitu ya. Itu sering terjadi dalam sering digunakan dalam hal shielding atau material untuk mengatenuasi radiasi. Jadi kita banyaknya secara umumnya itu adalah dikaitkan dengan densitas, karena kan makin tebal, makin densitasnya makin tinggi kan, nanti si radiasi yang teratenuasi oleh shielding itu makin berkurang tinggi juga kan? Ya enggak? Ya enggak? Tadi kan ada istilahnya satu yang awal energi, kemudian ada materialnya, makin tinggi densitasnya, makin rendah lah ininya kan, makin rendah lah ketebalan yang dibutuhkan, begitu kan? Iya, Bu. Ya, jadi gitu maksudnya. Oke, cukup jelas yang di sini?
Cukup jelas. Cukup jelas. Oke, saya tanya lagi. Hasim, coba Hasim jelaskan apa yang disebut dengan range massa. Range massa itu range linear yang dibagi densitas, Bu. Iya, terus Eh, satuannya gimana? Satuannya jadinya miligram per sentimeter persegi. Ya, oke. Bagus. Jadi saya kadang-kadang terpaksa harus ngecek-ngecekin gini biar apa? Biar apa sih? Ya, harapannya nggak terlalu ngeblank lah ya kalian belajar itu. Artinya banyak ini. Kemudian ini terkait dengan range beta partikel. Range beta partikel itu Anda ingat kan ya waktu di apa sih? Ada di mata kuliah kimia radiasi menghitung seperti ini ya. Ya enggak. Jadi kalau berdasarkan terkait dengan energi maksimumnya ya, terkait dengan energi maksimumnya. Kalau energi maksimum dari beta itu adalah di atas 0,6 MeV, rumus ini. Ya. Rumus ini. Kalau misalnya di bawah ya, untuk radiasi betanya di bawah 0,8 MeV, pakai rumus ini. Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Yang ini ada di kimia radiasi. Ingat nggak di kimia radiasi ada kan? Iya, Bu, ada, Bu. Ya, oke, ada. Kita lanjut ya. Yang ini kita lanjut nggak semuanya saya sampling. Kemudian kita masuk ke Bremsstrahlung ya, ke Bremsstrahlung. Nah, Bremsstrahlung itu adalah ya, jadi kalau ada istilah Bremsstrahlung ini adalah shielding ya, terkait ya, analognya dengan beta partikel yang energinya tinggi ya, yang energinya tinggi. Nah, ini di sini disebutkan ya, untuk menghentikan to completely stop. Jadi menghentikan secara hampir semuanya beta partikel, maka untuk yang energinya tinggi akan bisa menghasilkan ini ya, menghasilkan Bremsstrahlung ya, Bremsstrahlung. Nah, ini terjadinya Bremsstrahlung ini berarti biasanya jadi akan ada masalah lagi. Masalah apa sih? Masalah yang lebih kompleks lagi terkait dengan shieldingnya. Jadi harus ada shielding untuk gamma ray-nya, gitu ya. Jadi untuk di sini disebutkan untuk shielding material beta ya, beta yang energinya tinggi biasanya dibutuhkan material dengan Z yang rendah seperti plastik ya. Plastik nanti di lapangan yang digunakan itu adalah bahasa yang sering ini itu adalah perspek atau apa ya, atau lucid ya, kalau ada istilah lucid. Kemudian kalau bahasa kita tuh apa sih namanya, plexiglass ya enggak? Plexiglass. Anda pernah lihat plexiglass? Pernah lihat plexiglass enggak? Sering, Bu. Sering, bagus. Lucid, sering dengar kata lucid? Enggak, Bu. Nah, lucid itu ya sama dengan plexiglass itu. Perspek juga sama dengan plexiglass itu. Jadi artinya seperti kaca, tapi dari polimer atau dari plastik, ya, gitu ya. Ini intinya gitu. Jadi ketika untuk radiasi beta tinggi, ya, radiasi beta tinggi, ini saya gambarkan aja di sini ya. Misalnya ini ada materi gitu ya, ada materi. Ya, materi ini kulitnya saya anggap kulitnya banyak lah ya. Kemudian di sini ada radiasi beta yang energinya tinggi. Kalau radiasi beta energinya tinggi kan daya tembusnya makin dalam kan, makin jauh kan? Ya. Jangkauannya makin jauh kan? Jadi bisa mendekati inti. Jadi mendekati inti dulu, jangan yang masuk ke inti. Maka kalau ini tergantung jenis positron atau jenisnya betanya positron atau elektron ya.
nanti akan dibelokkan, ya enggak? Dibelokkannya bisa begini nih, bisa dibelokkannya begini, ya enggak? Ada yang dibelokkannya tuh begini, gitu ya. Gitu ya. Nah, yang bentuknya gini dan gini itu tergantung itu positron atau negatron. Nah, ketika dibelokkan seperti ini ya, dibelokkan seperti ini sambil memancarkan X-ray. Jadi yang keluar tuh nanti, ini saya gambarkannya pakai yang lebih, yang merah lah ya. Nanti sambil dikeluarkan X-ray gitu. Nah, ini X-ray-nya nih, X-ray energi tinggi. Karena X-ray-nya tuh, kenapa disebut X-ray tinggi? Dari dekat inti. Ya, kalau yang X-ray-nya keluar dari kulit-kulit itu disebut dengan X-ray karakteristik. Tapi kalau X-ray yang dekat dari kulit dihasilkannya X-ray Bremsstrahlung atau X-ray hasil pengereman. Gitu ya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas. Nah, ini untuk shielding beta yang energi tinggi ini ya, jangan menggunakan ya, atau paling tidak di awalnya ya, shieldingnya tuh nanti bisa double nih ya. Jadi saya gambarkan shieldingnya sudah mulai menggunakan shielding yang kombinasi ya. Jadi ini kombinasi gini dulu, kemudian nanti yang misalnya ada yang birunya gitu ya. Yang merahnya itu adalah plexiglass, yang birunya adalah semacam LED ya, semacam LED atau apapun ya yang dari nomor atom yang tinggi. Jadi awalnya plastik ini untuk mengurangi intensitas Bremsstrahlungnya dulu. Jadi kalau terjadi Bremsstrahlung hanya sedikit kecil aja. Nah, kemudian kan ada kecil tuh terjadi Bremsstrahlungnya, ada lah sedikit. Nah, ini dihalangi ya, Bremsstrahlung kan sinar X. Sinar X, shielding untuk sinar X yang bagus tuh apa? Yang nomor BC-nya tinggi, Bu. Ya, berarti sama dengan dengan untuk gamma ray ya, berarti PB. Jadi di sini ada awalnya ada apa sih? Ada plastik, keduanya ada PB. Gitu ya? Seperti itu? Cukup jelas? Kemarin ada yang bertanya, kenapa sih yang bagusnya ini plastik? Kita lihat ya. Yang bertanya itu kemarin siapa ya? Yang kirim pertanyaan di tugasnya seperti itu siapa ya? Yang bertanyanya seperti itu siapa? Nggak apa-apa loh bertanya itu. Saya, Bu, bertanya itu. Ada yang bertanya seperti itu nggak? Wah, berarti Mirip-mirip, Bu. ya, pertanyaannya Hasim mirip ya. Jadi ini jawabannya itu ada di modul ini nih ya. Modul interaksi yang sumber radiasi. Sebentar ya. Tunggu ya sebentar ya. Sudah kelihatankah? Terlihat, Bu. Ya, sudah kelihatankah? Dari sini kira-kira Hasim yang bertanya mirip itu ya. Nih, kita buat agak besar. Sebentar. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa pakai apa? Pakai plastik, jawabannya ini nih, Hasim. Hasim, yang pertanyaannya mirip itu kan, Hasim? Iya, Bu. Ya, jawabannya kira-kira kalau dijawab dengan kasus ini, ya kasus yang ini, kira-kira Hasim bisa mengerti nggak? Karena fraksi Bremsstrahlung ini hukumnya rumusnya pakai ini nih, ya. Kalau kita menggunakan shieldingnya dari timah hitam, maka fraksi Bremsstrahlungnya yang keluar adalah berapa nih? Sekitar 5%.
Kalau menggunakan plastik atau perspek atau lucid atau plexiglass, yang keluar adalah 1/10-nya. Kalau 5% dibagi 10 berarti 0,4-an, bener nggak? Yang kalau jawabannya seperti ini, bisa mengerti kah, Hasim? Bisa, Bu, bisa. Ya, yang lainnya? Yang lainnya bisa mengerti kah? Bisa, Bu. Bisa ya, yang Berarti- lainnya ya. Berarti itu dipengaruhi sama nomor atomnya ya, Bu ya? Iya, jadi kalau untuk khusus untuk beta energi tinggi ya, khusus untuk beta energi tinggi. Nah, Anda harus memperhatikan ini ya. Jadi kalau betanya energi rendah ya udah pakai plastik doang gitu. Tapi kalau betanya energi tinggi, apalagi intensitasnya tinggi itu artinya ini seperti fosfor 32, dia tuh punya abundans atau intensitas pemancar betanya itu adalah 100% nih. Jadi pemancar beta murni ya. Nah, ini makin tinggi. Jadi seperti itu ya, Hasim ya. Ya, Bu, ya. Seperti itu. Yang lainnya cukup jelaskah? Ini kalau saya bilang yang lainnya cukup jelaskah? Ini tuh saya memberi titik berat ke hal ini agar kalian nanti benar-benar menguasai kenukliran itu lebih komprehensif ya. Jadi lebih komprehensif. Misalnya kalau Panji Pamungkas, coba jelaskan kenapa sih untuk shielding saya jelaskan ulang kenapa shielding untuk radiasi beta energi tinggi lebih baik unsur yang nomor atomnya rendah. Coba jelaskan. Pamungkas itu siapa sih? Saya, Bu, Panji. Panji ya? Iya, Bu. Ya, silakan Panji. Mungkin apa ya? Lupa. Bentar, Bu. Nanti Panji bikin PR ya. Ya, Bu. PR tentang ini ya. Ya, Bu. Coba Nisrina, diulang lagi Nisrina. Kenapa untuk radiasi beta energi tinggi lebih baik shieldingnya, paling nggak untuk pertama ya, shielding awal itu adalah menggunakan plastik atau perspek. Kalau setahu saya tadi Bu, agar hasil yang dikeluarkan tuh energi Bremsstrahlung yang dikeluarkan lebih kecil, Bu. Ya, jadi bukan energinya tapi apa sih? Ini F itu apa artinya? Fraksi. Oh, Ya nggak? fraksi. Ya, fraksi itu maksudnya apa sih? Jadi misalnya saya bagi-bagi hasil gitu, saham gitu ya, masuk berikan ke kalian sekelas gitu. Nah, fraksi yang paling besar saya berikan misalnya ke Nisrina gitu ya. Nisrina dapat 5%, yang lainnya 1%, yang lain rata-rata cuma 2% gitu. Nah, gitu maksudnya fraksi ya, Nisrina ya. Jadi Iya, Bu. fraksi X-ray Bremsstrahlungnya kalau menggunakan apa sih? Shielding dengan nomor atom rendah seperti plastik, fraksinya lebih kecil gitu ya. Fraksi X-ray Bremsstrahlungnya lebih kecil. Jadi bukan energi ya. Fraksi itu kayak intensitas gitu. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, yang lainnya udah ya, cukup jelas ya. Iya, Bu. Oke, saya stop share, lanjut lagi ke Nah, ini ada contoh tadi ya, contoh perhitungan untuk berapa ketebalan vial yang dibutuhkan. Misalnya gini ya, misalnya ada fosfor dengan aktif fosfornya fosfor 32 ya. Berisi 50 mili larutan. Larutan apa? Larutan fosfor ini ya. Jadi ada vial berisi 50 mili larutan fosfor 32 dengan aktivitas aktivitas 1 Curie.
Nah, kalau ada fosfor dengan aktivitas 1 Curie sebanyak 50 mili, aktivitas jenisnya berapa ya? Ini saya nanya yang lain, tapi juga ngecek kedalaman pemahaman kalian terkait dengan ketenaga nukliran. Kalau ada sumber, ya, volumenya 50 mili, aktivitasnya 1 Curie. Aktivitas jenisnya berapa ya? Ada yang bisa? Aktivitas jenis ingatkah? Ada yang ingat? Aktivitas jenis itu satuannya apa ya? Aktivitas satuan jenis, satuannya apa ya aktivitas itu? Aktivitas jenis itu? Irfan, lupakah Irfan? Aktivitas jenis? Iya Bu, agak lupa Bu, lagi cari lagi Bu. Ya, boleh cari dulu, bagus-bagus, cari dulu aja. Becquerel per gram, Bu. Ya, Becquerel per gram. Boleh nggak kalau satuannya gini? Ya, misalnya Becquerel per mili. Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya. Itu satuan Tergantung satuan ininya kan. satuan aktivitas jenis itu boleh seperti itu, atau boleh nggak? Misalnya mol per ya, mol per mili. Oh sorry, Becquerel per mol. Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya. Jadi gitu ya. Jadi boleh Becquerel per gram. Boleh juga Curie ya per mili atau mili Curie per mili dan seterusnya, boleh per mol per gram. Jadi intinya terkait dengan massa atau volume gitu ya. Seperti itu ya. Berarti kalau ada fosfor 132, 1 Curie, 50 mili, aktivitas jenisnya berapa? 5,002 Curie per mili. Ya, jadi kalau ada satuannya gini ya, ada satuannya itu misalnya satuannya itu misalnya nanti udah gini 0,00 gitu ya, misalnya 0 gini, misalnya 0,4 misalnya gitu ya, per mili gitu. Nah ini dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi misalnya kali 1000 jadi berapa? 4 mili Curie, Bu. Ya gitu. Jadi di kenukliran itu biasanya 0, komaan gitu dirubah menjadi satuan yang lebih apa? Yang angkanya lebih simpel, tapi ininya dirubah ya, kurinya jadi mili, boleh jadi mega, boleh jadi apa, tapi yang ininya lebih simpel, disesuaikan dengan si angkanya itu tidak terlalu panjang, gitu ya. Oke, Bu. Itu adalah the rule of thumb dalam kenukliran. Jadi kalau kalian nanti sama aja kalau bahasa Inggris kalian bisa bilang the bigger ini, the thicker ini. Nah, itu berarti kalian udah bisa bilang apa sih ya? Bilang gaya bahasa Inggris. Nah, sama ini juga gaya
bahasa language dari ketenaga nukliran. Jadi mereka tuh nggak akan menyebutkan apa sih aktivitas dalam 0, atau dosis gitu ya. Nanti 0,0000 gitu. Nggak, mereka bisa 0,0, yang itu komanya banyak itu jadi nano ya. Boleh jadi mikro ya. Kalau misalnya angkanya jadi banyak ribuan gitu. Nah, itu boleh jadi mega ya, boleh jadi giga gitu ya. Jadi itu language-nya, language ketenaga nukliran. Nanti ini kan saya mau akhiri kuliah hari ini. Nah, ini ada contoh di sini ya. Contohnya kalian boleh baca juga. Kalian kemarin udah bikin PR, udah akan saya nilai juga. Yang ini saya dirubah ya. Ini dirubah menjadi kasusnya itu jadi 5 ya, dicatat ya. Untuk menghitung ini, menghitung kasus biar kalian terlatih dalam hitungan, tapi karena kalian juga pinter ngitung, udah pinter jago ngitung, apalagi perancangan ya. Jadi ini ada kasus untuk menghitung shielding beta partikel dari sumber fosfor 32. Fosfor 32 itu energinya berapa? Energi betanya berapa? 1,71 MeV, Bu. Berapa? 1,71 MeV. 1,71 MeV. Itu adalah energi apa nih? Beta murni. Energi maksimumnya ya. Jadi kalau energi beta tuh sering ada disebutnya energi maksimum. Kenapa? Karena profil energi beta itu continuous gini nih. Ya. Sedangkan kalau energi gamma, nah biasanya cuma gini discrete energi alfa juga discrete gini. Sehingga untuk beta ini biasanya diambil yang maksimumnya. Jadi ini namanya di sini itu energi maksimumnya. Untuk perhitungan kadang-kadang digunakan energi rata-rata ya, energi rata-ratanya. Energi rata-rata beta, Anda ada yang ingat energi rata-rata beta? Sepertiga energi maksimum. Ya, oke. Ini betul kalian udah memahami ya, sepertiga energi maksimumnya. Gitu ya. Kadang-kadang memang nggak fix seperti itu. Kadang-kadang misalnya di buku tuh misalnya seperti ini ya, seperti fosfor, kadang-kadang diambil 0,7, itu it's okay. Tapi kalian misalnya pakai benar-benar 1,7 dibagi 3-nya, it's okay juga. Gitu ya. Nah, ini PR-nya ya, PR-nya ikuti saja ini ya. Coba hitungan yang dicontoh ini. Cuma dirubah kurinya jadi 5 kuri ya, dicatat ya. Kurinya dirubah menjadi 5 kuri. Ya, aktivitasnya jadi 5 kuri. Volumenya ya, volumenya jadi 150 mili. Ya, volumenya jadi 150 mili. Hitung ya, hitungnya apa saja? Berapa ketebalan vial yang dibutuhkan. Hitung juga paparan, laju paparan dari jarak bukan 1 meter nih ya. Jaraknya laju paparannya yang ditanyakan adalah X ya. X dotnya nanti saya kasih dot ya di sini atau laju X gitu aja ya. Laju X ya dari 1,5 meter. Gitu ya. Laju yang ditanya laju paparan apa? Laju paparan akibat Bremsstrahlung. Berarti laju paparan apa? Sinar X. Gitu ya? Iya, Bu. Ya, terus kita lihat lagi soalnya apa lagi? Kita lihat. Hanya itu saja ya. Jadi ada ini ngitungnya bertahap nih, banyak nih ya. Karena itu kalian latihan di latihan nyoba ini ya, nyoba ini yang ada ini. Nanti ada ini loh, energy fluency rate ya, energy fluency rate. Kalau dalam kemarin ketika saya menjelaskan tentang dosimetri kan saya gambarkan besi gitu ya. Ini bentuknya seperti ini nggak apa-apa ya. Tapi gitu ya, lambangnya seperti ini nggak apa-apa. Tapi maknanya fluensi ya, fluensi. Tapi ini ada dilibatkan terkait dengan energi. Kemarin saya udah pernah cerita terkait dengan fluensi yang menginkludkan energi ya. Jadi ngitungnya sampai exposure ya, exposure rate ya, Bremsstrahlung. Oke, sampai sini cukup jelas kah? Sampai sini cukup jelas kah? Satuan yang terakhirnya adalah satuannya apa kalau exposure tuh?
kolom per kilogram. Boleh kolom per kilogram, boleh ronsen per jam, ya. Kolom per kilogram per jam, boleh ronsen per jam, atau dua-duanya juga boleh. Oke, gitu ya? Ya, Bu. Ya, itu saja mungkin dari saya hari ini. Jadi selalu ada PR, biar apa? Saya ingin kalian terlibat belajar untuk diri kalian sendiri. Ya, jadi saya tuh bukan ingin apa dalam ketika memberi PR banyak tuh membebani kalian. Enggak, kalian memang punya tanggung jawab untuk belajar. Nah, tanggung jawabnya itu saya minta juga, ya, saya minta buktinya. Kalau tidak dibuktikan, ya udah saya nganggap kalian udah bisa sendiri. Ketika nggak bisa, saya hanya menyesal, ya. Makanya saya buat kalian berlatih secara mandiri. Nah, biasa tugasnya dikirim kemana? Email saya. Silahkan. Apa sih kira-kira subjeknya apa ya nih kira-kira? Tugas 2. Ya, tugasnya gini ya, biar spesifik. Tugas terkait dengan shielding apa nih? Beta partikel. Shielding Bremsstrahlung boleh lah ya. Shielding Bremsstrahlung ya. Shielding Bremsstrahlung gitu ya. Kasih nama kalian ya. Nama mahasiswa. Ingat kasusnya tadi dirubah aktivitasnya jadi berapa? 5 kuri. 5, volumenya jadi 150. Oke, terus jaraknya 1,5 meter. Oke, itu saja. Oke ya. Kirimkan ke email saya ya. Sip, itu aja mungkin. Jadi kalau hari ini kadang-kadang jamnya kurang, tapi kalian sudah terkompensasi dengan latihan di rumah. Diupayakan kalian mengerjakan sendiri. Jangan hanya copy paste. Oke ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, semoga kalian semua dalam lindungan yang Tuhan yang Maha Kuasa dan sehat semua ya, sehat semua dan sejahtera. Dan nanti ketika menyelesaikan menyelesaikan studi ini kalian sukses semuanya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Silakan kalau mau ada yang live ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih ya semuanya ya. Jangan lupa absen ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Recording stopped.